terima kasih Bu Eni atas waktu dan layarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dengan saya. Mohon izin pada sesi ini saya akan memoderatori sesi pertama dengan Pak Wahyu Muhammad Wahyu Arif. Beliau dari BPJPH di bidang, mohon izin kalau salah nanti boleh direvisi ya Pak. Di bidang Direktorat Sertifikasi Halal pada tim Sekretariat Komisi Fatwa. Nah, beliau menyelesaikan pendidikannya di bidang ilmu kimia S1 dan S2-nya. Kemudian saat ini akan membawakan materi terkait regulasi jaminan produk halal, tugas dan tanggung jawab sebagai auditor halal karena Bapak Ibu di sini sedang pelatihan auditor halal ya Bapak Ibu. Mohon izin Pak Arief saya menyampaikan bahwa peserta di angkatan 35 di pelatihan halal institut ini saat ini terdiri dari 39 peserta dari calon-calon auditor, baik itu dari LPH baru seperti LPH BIC Halal Korea dan juga LPH yang sudah existing dari LPH Universitas, baik Universitas UIN, UB maupun Politeknik Negeri Sriwijaya dan lainnya. Kemudian ada LPH swasta dan juga ada beberapa calon auditor yang belum tergabung di dalam LPH. Demikian Pak Wahyu kurang lebihnya untuk informasi peserta di sesi ini. Untuk waktu dan layar dipersilahkan kepada Pak Wahyu. Baik, terima kasih Bu Akwin. Sebelum saya memulai presentasi, coba cek suara dan video saya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Apa sudah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, baik. Jelas. Jelas. Ya, baik. Nanti jika di tengah-tengah presentasi ada kendala jaringan, ya, misal penjelasan saya masih terkendala jaringan, nanti silakan diingatkan, boleh di-cut ya. Dengan senang hati nanti saya diingatkan, ya. Baik, kami izin memulai Bu Akwin, Bu Elia. Ya. Baik, Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah pada ini ya kita dapat berkumpul melalui Zoom meeting untuk melaksanakan pelatihan auditor halal untuk angkatan ke-35 dari Halal Institute dalam keadaan sehat walafiat ya dalam tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung alaihi wasallam beserta sahabatnya, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu semuanya, izin perkenalkan diri, saya Wahyu dari Direktorat Sertifikasi Halal BPJPH RI yang pada pagi hari ini mewakili Bapak Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal di mendapatkan disposisi untuk menyampaikan ya materi pelatihan auditor halal berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab auditor halal dan tentunya juga berkenaan dengan regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Bapak Ibu semuanya, mungkin ini sebagai pengawal materi, mari kita sama-sama berdoa semoga pelatihan ini diberikan kelancaran, diberikan kebermanfaatan sehingga nanti bisa diaplikasikan ketika Bapak Ibu semuanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai auditor halal di tempat tugasnya masing-masing. Ya. Saya langsung izin share screen ya. Nanti Bu Akvin kalau Bapak Kepala Badan masuk, saya boleh diinterupsi. Silakan Bu Akvin ya. Nanti dipoto. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ya, dilihat, Pak. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ada 34 slide ya, yang ini nanti akan saya bagikan juga pada panitia untuk diteruskan pada Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin bagi Bapak Ibu ada yang masih paham terkait dengan regulasi jaminan produk halal, ada juga yang sudah mungkin sudah sangat paham ya. Ini kita menjadi waktu untuk sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semuanya, dasar hukum dari penyelenggaraan jaminan produk halal ini adalah paling utama adalah Undang-Undang 33 tahun 2014 ya tentang jaminan produk halal.
undang-undang ini disahkan pada 17 Oktober ya tahun 2014, yaitu di akhir kepemerintahan Bapak SBY ya. Nah, kemudian sebagai implementasinya turunan dari undang-undang ini saat itu ada PP 31 kemudian dilanjut 9. Namun ya undang-undang ini kemudian diperbarui ya ke dalam Undang-Undang 6 tahun 2023, yaitu tentang penetapan Perpu Cipta Kerja. Yang sama-sama kita tahu dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sangat banyak sekali pasal-pasal, bahkan halaman yang ada dalam lebih dari 1.000 halaman ya. Nah, di dalamnya memuat ada beberapa pasal terkait dengan jaminan produk halal. Nah, nanti kita akan lihat pasal-pasal apa saja yang ada di dalamnya. Nah, turunan ini sebagai dasar hukum utama ya. Jadi Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, kemudian diturunkan dalam aturan-aturan turunannya, baik itu peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, ada peraturan menteri agama, ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok peraturan menteri agama? Karena waktu itu BPJPH itu menurut amanat Undang-Undang 33 tahun 2014 itu lahir, ya, ada di kementerian yang membidangi bidang agama. Ya, waktu itu sehingga BPJPH lahir di 2017 atau 2018 ya, itu menjadi salah satu unit eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Ada juga keputusan Menteri Agama, kemudian ada peraturan kepala badan. Nah, di antara peraturan Menteri Agama dan keputusan Menteri Agama masih ada juga yang hari ini masih dipergunakan ya, yang masih relevan dan tidak bertentangan itu tetap digunakan. Nah, Bapak Ibu semuanya, seminimal mungkin bagi para auditor itu pernah setidak-tidaknya membaca ya, memahami apa yang ada dalam Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah, di dalam Undang-Undang 33 ini terdapat 11 bab ya. Mulai dari bab 1 yaitu ketentuan umum, kemudian ada bab 2 penyelenggaraan jaminan produk halal, ada bab 3 yaitu produk halal, kemudian ada bab 4 tentang pelaku usaha. Kemudian ada bab 5 tata cara memperoleh sertifikat halal. Kemudian ada bab 6 kerjasama internasional. Kemudian ada bab 7 tentang pengawasan. Bab 8 tentang peran serta masyarakat. Bab 9 ketentuan pidana. Bab 10 ketentuan peralihan. Dan terakhir ketentuan penutup. Nah, namun ketika Bapak Ibu semuanya membaca Undang-Undang 33 ini, ya kami sampaikan di awal bahwa banyak dari pasal-pasal di Undang-Undang 33 ini telah direvisi. Ya, jadi tidak bisa membaca hanya Undang-Undang 33 saja kemudian berhenti. Harus dilanjutkan membaca ke Undang-Undang 6 tahun 2023. Nah, tetapi dasar-dasar yang tidak bertentangan, yang istilahnya tidak dihapuskan dari Undang-Undang 33 berlaku. Ya. Nah, di Undang-Undang 33 ini menjelaskan secara umum tentang apa ya Bapak Ibu semuanya, ya tentang adanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai pelaksana dari Undang-Undang JPH. Jadi Undang-Undang JPH ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh BPJPH. Ada badan yang saat ini BPJPH ini menjadi badan yang berada di bawah, berkoordinasi langsung di bawah Presiden ya. Menurut Perpres 153 tahun 2024. Nah, berikutnya Bapak Ibu ada juga yang menjelaskan tentang bagaimana peran serta kementerian dan lembaga terkait ya. Kemudian peran penting dari MUI, Majelis Ulama Indonesia ya. Yang sama-sama kita tahu MUI ini berperan untuk memberikan fatwa tentang halal haram di antaranya. Terlepas dari fatwa yang lainnya ya, tetapi yang berkaitan dengan jaminan produk halal ini terkait dengan fatwa halal dan haram. Berikutnya juga ada eh, penjelasan tentang lembaga pemeriksa halal ya. Ini nanti menjadi lembaga tempat bernaung para auditor halal. Ada juga penjelasan ya tentang auditor halal ya. Kemudian ada penjelasan bahan, proses produk halal. Kemudian ada penyelia halal, ada tentang pengajuan permohonan sertifikasi halal, ya, lain-lain. Nah, kemudian tadi saya sampaikan bahwa tidak bisa membaca Undang-Undang 33 ini secara terpisah. Harus dilanjutkan dengan membaca undang-undang yang lebih baru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun dan Undang-Undang 11 tahun 2020 ya. Nah,
Di dalamnya ini memuat pasal-pasal yang baru yang sebelumnya belum pernah ada di Undang-Undang 33. Seperti ya kewajiban bersertifikat halal bagi usaha mikro kecil yang melalui pernyataan mandiri atau pernyataan pelaku usaha atau dikenal sebagai self declare. Nah, ini belum ada di Undang-Undang 33. Ini baru muncul di Undang-Undang 11 dan Undang-Undang 6 2023. Kemudian ada juga kemudahan penyediaan halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ya. Ini juga belum ada di Undang-Undang 33. Ini baru muncul di undang-undang yang baru. Ke kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal ya. Ada SLA waktu di BPJPH, di pendamping PPH maupun Komite Fatwa ya. Dan ada juga kemudahan pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK ya. Jadi kalau kita melihat pada Undang-Undang 33 itu prinsip dari sertifikasi halal itu semuanya berbayar ya. Pelaku usaha membayar, belum ada proses mekanisme fasilitasi di dalamnya. Nah, namun dalam undang-undang yang baru ini sudah ada, tetapi ya fasilitasi sertifikasi halal ini hanya berlaku untuk pelaku usaha mikro dan kecil, oke ya. Nah, kemudian ada peran serta masyarakat yang dibuka yang sebelumnya ada peran serta tetapi masih dalam lingkup yang sempit. Nah, ini masih ada juga peran serta masyarakat yang dibuka luas dalam pendampingan proses produk halal. Ya, ini tentunya untuk mekanisme yang self declare. Kemudian ada yang paling penting juga kaitan dengan masa berlaku sertifikat halal ya. Sebelumnya kita mengenal sertifikat halal itu berlaku berapa, Bapak Ibu? Per 4 tahun ya. Tetapi dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang 6 tahun 2023 ini menjadi berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan bahan dan atau proses produk halal, atau ada yang mengartikan ini berlaku selamanya gitu ya. Tetapi dalam undang-undangnya bunyinya adalah berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan bahan dan atau proses produk halal. Terakhir juga undang-undang ini menjelaskan bagaimana pembentukan Komite Fatwa Produk Halal. Ya, ini sebagai lembaga atau ya lembaga yang berwenang untuk menetapkan fatwa halal haram selain MUI. Ya, jadi nanti di dalam undang-undang itu jelas bagaimana peran serta MUI menetapkan sertifikasi halal reguler, ya, kemudian peranan Komite Fatwa halal self declare dan juga menetapkan sertifikasi halal reguler dalam hal MUI melewati batas waktunya gitu. Nah, ini kerangka dari dasar regulasi yang harus kita pahami bersama. Nah, berikutnya Bapak Ibu, tadi rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah Undang-Undang 33 plus Undang-Undang 6 tahun 2023 ya. Kemudian melahirkan aturan-aturan turunannya. Ada peraturan pemerintah, Perpres, PMA, ada KMA, ada peraturan badan dan keputusan kepala badan. Apa saja kemudian yang lahir? Ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau di tingkatan apa? PP, Perpres, PMK, PMA, peraturan BPJPH ada beberapa ini ya Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat, tetapi yang eh, penting dan utama ya bagi auditor halal adalah ada PP nomor 42 tahun 2024 ini sebagai aturan turunan 3 tahun 2000, Undang-Undang 6 tahun 2023. Ya, kemudian ada Perpres, ada PMK, ada PMA, ya, ada peraturan BPJPH gitu. Nah, ada juga yang peraturan-peraturan secara teknis itu diatur dalam keputusan Kepala BPJPH Putusan Kepala BPJPH ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini masih lanjut lagi Bapak Ibu, aturan-aturan turunan dari apa eh, undang-undang dan PP itu banyak sekali ya terkait dengan putusan Kepala BPJPH, karena ketika di dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 itu mengamanatkan bahwa hal yang teknis diatur dalam peraturan badan atau dalam keputusan badan ya, keputusan kepala badan, maka itu BPJPH untuk mengatur aturan turunannya gitu. Nah, di dalam PP 42, Bapak Ibu semuanya yang perlu eh, dipahami ya, pointernya ada apa saja ya. Nah, pertama terkait dengan penyesuaian Undang-Undang 6 tahun 2023 terkait pelaksana penetapan kehalalan produk.
Ya, tadi sudah saya singgung bahwa di sebelumnya di dalam Undang-Undang 33 itu hanya dikenal klausul MUI saja sebagai penetapan kehalalan produk, namun di Undang-Undang 6 sudah diperkenalkan ada Komite Fatwa Produk Halal ya. Kemudian di dalam Undang-Undang 33 belum kemudian dikenal nomenklatur secara jelas terkait dengan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal ya. Kemudian ini dibakukan dan diperkuat ya di dalam itu. Nah, berikutnya penambahan ruang lingkup kegiatan LPH berupa inspeksi rumah potong hewan atau unggas atau tempat lainnya untuk pemotongan hewan dan unggas. Di mana yang baru itu di klausul atau ini ya. Jadi yang sebelumnya di Undang-Undang 33 itu ya dan turunannya hanya sampai pada rumah potong hewan dan unggas. Tetapi diberikan klausul baru dalam PP 42 itu tempat lainnya untuk pemotongan hewan atau. Nah, berikutnya adalah memperjelas rincian ruang lingkup kompetensi LPH. Ya, ya, ada lingkup kompetensi produk berupa barang yang mencakup makanan, minuman, obat, kosmetik, ya, produk kimiawi, produk biologi, gitu, ya, dan seterusnya. Dan lingkup kompetensi produk, ya, berupa jasa yang mencakup penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan atau penyajian. Ya, jadi ruang lingkup kompetensi LPH itu diperjelas gitu. Berikutnya adalah pemberian kemudahan penyelidikan halal bagi UMK self-declare. Jadi kalau kita ketahui pengajuan sertifikasi halal kan ada dua jalur ya, Bapak Ibu, ada reguler dan ada self-declare. Nah, ini kan prinsipnya wajib ya Bapak Ibu semuanya, baik itu pengajuan reguler maupun self-declare itu wajib memiliki ya penyelidik halal. Wajib bagi pelaku usaha menetapkan penyelidik halal. Nah, bagi UMK self-declare ini terdapat kemudahan ya bahwa kewajiban persyaratan sertifikat pelatihan dan atau sertifikat kompetensi itu dikecualikan kalau penyelidik halal itu berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Ya. Yang keenam, yaitu pemberian kemudahan penyelidik halal untuk UMK reguler. Ya, ini juga diberikan kemudahan. Apa itu? Ya, salinan sertifikat pelatihan penyelidik halal dan atau untuk UMK reguler itu bisa cukup mempunyai sertifikat pelatihan saja, gitu. Tetapi kalau untuk untuk usaha yang menengah, besar maupun luar negeri, tentu sertifikat pelatihan penyelia halal dan harus juga memiliki sertifikat kompetensi penyelia halal. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, poin nomor 7 ya. Kemudian pengaturan penyelidikan untuk pelaku usaha menengah besar ya dan luar negeri tadi sudah saya sebutkan itu harus memiliki sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi penyelia halal. Kemudian nomor 8 ketentuan kewajiban pelaku usaha setelah mendapatkan sertifikat halal. Ya, sebelumnya itu hanya ada 3 saja di undang-undang sebelumnya ya, itu ketentuannya 3 saja, mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, dan tetap memisahkan lokasi, tempat, dan alat dan tidak halal. Nah, ini ditambahkan di peraturan yang lebih baru yaitu memperbarui sertifikat halal jika terdapat perubahan komposisi bahan dan atau proses produk halal. Dan terakhir juga ditambahkan melaporkan perubahan komposisi bahan dan atau PPH kepada BPJPH. Ya, jadi pelaku usaha kalau eh, sertifikat halalnya sudah terbit, kemudian eh, masih konsisten menggunakan bahan dan proses produk halalnya, maka tidak perlu memperbarui sertifikat halalnya. Tetapi kalau ada perubahan, ya wajib terhadap poin nomor D ini. Gitu. Nah, yang kesembilan, poin terkait di PP 42 itu yaitu pengaturan hasil hewan sembelihan wajib disembelih sesuai juleha, juru sembelih halal. Nah, ini di peraturan sebelumnya di Undang-Undang turunannya ya, itu sebelumnya belum dikenal istilah juru sembelih halal. Istilah ini baru muncul ya, Bapak Ibu semuanya bisa cek itu baru di PP 42 ya, gitu. Jadi hewan sembelihan itu wajib disembelihnya sesuai dengan syariat Islam oleh juru sembelih halal ya.
Kemudian kepastian waktu layanan sertifikasi halal, ya, ini SLA waktunya sudah ditetapkan masing-masing aktor, termasuk aktor LPH juga sudah ditetapkan SLA waktunya. Kemudian ketentuan standar fatwa dalam penyelenggaraan sidang fatwa, ya, ini sebetulnya diamanatkan untuk diatur lebih lanjut ya standar fatwa ini ya, karena tentu eh, standar fatwa itu tidak boleh kemudian ganda ya, misalnya kalau ya mohon maaf ya dalam konteks misalnya eh, organisasi NU Muhammadiyah itu terhadap satu dan ada perbedaan standar fatwa. Nah, maka di dalam PP 42 ini mengamanatkan ya untuk diatur standar fatwanya ya, yang mana di dalam prosesnya yang berlangsung ini disepakati bahwa nanti akan diatur oleh Kementerian Agama, dalam hal ini oleh Direktorat Jaminan Produk Halal yang ada di Kementerian Agama gitu. Berikutnya, pengaturan pembaruan sertifikat halal apabila terjadi perubahan komposisi bahan dan atau PPH. Ya, ini termasuk juga jika terdapat pengembangan produk ya, misal pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat halal kemudian mengembangkan produknya. Nah, ini diatur ya di dalam PP 42 ini. Nah, kemudian pengaturan tentang kedudukan Komite Fatwa Produk Halal, ya, kemudian pengaturan penguatan kewajiban lembaga pendamping proses produk halal dan substansi perpanjangan sertifikat halal, ya. Jadi tidak dikenal lagi istilah perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan amanat yang sebelumnya di Undang-Undang 33 kan masih ada. Nah, di PP 42 ini sudah dihapuskan. Nah, ini yang lain-lain nanti Bapak Ibu semuanya dapat eh, cermati dan baca sendiri ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke dalam kewenangan BPJPH, Bapak Ibu semuanya. Ada 10 kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada BPJPH. Yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, ya. Kemudian yang kedua menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal, ya. Kemudian yang ketiga menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, ya. Yang keempat melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, ya. Kemudian yang kelima melakukan sosialisasi, edukasi, dan publik halal. Yang keenam, melakukan akreditasi terhadap LPH, ya. Yang ketujuh, melakukan registrasi auditor halal, ya. Jadi Bapak Ibu setelah nanti mengikuti pelatihan auditor halal akan mendapatkan sertifikat pelatihan auditor halal, ya. Termasuk nanti yang lanjut ke uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi, yang mana itu nanti menjadi salah satu syarat dalam LPH mengajukan mengajukan halal ke BPJPH, ya, karena registrasi ini diajukannya oleh pimpinan LPH-nya masing-masing itu ya Bapak Ibu. Kedelapan adalah melakukan pengawasan terhadap JPH. Yang kesembilan melakukan pembinaan auditor halal, dan terakhir melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Nah, Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang 33 tahun 2014 diamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ya, klausulnya adalah wajib. Maka kemudian tidak ada toleransi ya. Kalau produk-produk tersebut termasuk dalam ruang lingkup yang diwajibkan, eh, maka wajib bagi pelaku usaha itu mengajukan sertifikat halal. Nah, namun di dalam di dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 tadi ya, kewajiban bagi pelaku usaha mikro kecil ya itu dapat didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha. Jadi mengakomodir pelaku usaha mikro kecil yang sederhana ya, kewajiban sertifikasi halalnya itu melalui self declare. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan produk di dalam Undang-Undang 33 ini ya? Produk itu berupa barang dan yang itu meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik ya, produk kimiawi, produk biologi, ya, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan. Ya, tentu ini nanti diturunkan kembali Bapak Ibu dalam aturan yang lebih spesifik
makanannya apa saja, minumannya apa saja, ya. Kemudian yang dimaksud dengan barang gunaan itu apa saja, gitu ya. Itu nanti ada dalam aturan turunannya. Produk yang wajib bersertifikat halal adalah jasa, ya. Jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, ya, termasuk diantaranya di sini ada produk kimiawi, produk biologi ini termasuk yaitu vaksin, ya. Jadi vaksin itu masuk dalam salah satu yang diwajibkan untuk memiliki. Nah, tentu kewajiban ini kemudian dilakukan secara berangsur, ya. Eh, Ya, penahapan pertama, ya, kewajiban bersertifikat halal itu ditetapkan sesuai dengan regulasi mulai dari 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024, ya, untuk pelaku usaha menengah dan besar yang memproduksi apa? Produksi minuman. Kemudian di penahapan pertama juga dimulai 2019 sampai 17 Oktober 2026, ya, ini pelaku usaha mikro dan kecil ini direlaksasi, ya, awalnya di 2024 semuanya, kemudian direlaksasi sampai dengan 2026 terhadap apa? Sama produk makanan minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk makanan dan minuman, dan ya, termasuk juga di tahapan pertama ini adalah paling lambat 2026 ada untuk produk impor, ya. Produk impor sudah harus memenuhi kewajiban bersertifikat halal. Baik itu disertifikasi halal oleh BPJPH maupun disertifikasi halal oleh lembaga halal luar negeri, ya. Kalau sudah disertifikasi halal lembaga halal luar negeri, nanti namanya registrasi sertifikat halal luar negeri. Nah, ini penahapan kewajiban bersertifikat halal berikutnya, Bapak Ibu, ya. Ada untuk produk obat, produk kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Ini ada penahapannya masing-masing, ya. Ada yang maksimal di 17 Oktober 2026, ya, termasuk obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Ya, termasuk produk kimia dan produk rekayasa genetik ini juga di 17 Oktober 2026, ya. Termasuk barang gunaan, ya, kategori sandang, penutup kepala, aksesoris, ya, kemudian perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, ya. Kemudian alkes, ya, tingkat risiko A, ini juga semuanya di 17 Oktober 2026. Nah, namun Bapak Ibu semuanya, ketika membaca aturan ini juga harus membaca aturan-aturan turunannya, ya. Barang gunaan yang dimaksud adalah barang gunaan yang mengandung unsur hewani, ya, yang mengandung unsur hewani. Jadi kalau misalnya sandang atau pakaian yang biasa kita pakai itu tidak mengandung unsur hewani sama sekali, ya, maka itu dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal, ya. Itu Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada materi inti, yaitu tadi sebagai pengantar regulasi jaminan produk halal di Indonesia, ya. Terkait dengan tugas dan tanggung jawab auditor halal, ya, kita definisikan terlebih dahulu. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Ya, jadi auditor halal ini adalah berkedudukannya di bawah LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal, ya. Dan auditor halal ini istilahnya, ya, dalam tanda kutip baru bisa bekerja, baru bisa melakukan halalan produk ketika ditugaskan oleh LPH, ya, karena dalam proses sertifikasi halal, ya, pelaku usaha itu mengajukan memilih LPH, ya, yang dipilih bukan auditor halal tetapi dipilih adalah LPH. Nah, kemudian dalam mengaudit itu menugaskan auditor halal. Auditor halal ada 5, Bapak Ibu semuanya. Ya, yang pertama adalah harus WNI atau warga negara Indonesia. Ini nanti dibuktikan dengan KTP, ya, ya, atau paspor gitu. Nah, yang kedua adalah beragama Islam. Ini wajib, ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi
yang beragama selain Islam ini tidak boleh menjadi auditor halal, ya. Termasuk di dalamnya juga yang beragama, mohon maaf, misalnya menganut kepercayaan lain, ya, karena bukan juga dalam proses verifikasi pengajuan sertifikasi halal, ya, penyelia halal itu memiliki agama eh, bukan Islam, bukan Kristen, tetapi dia menganut kepercayaan, ya, ini penganut kepercayaan. Nah, ini juga tidak diperkenankan. Jadi wajib beragama Islam. Berikutnya adalah rendah S1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian, ya. Jadi sudah diatur, ya, minimal S1 dan di bidang yang disebutkan di dalam undang-undang. Nah, kami yakin juga yang mengikuti pelatihan pada pagi hari ini adalah, ya, Bapak Ibu semuanya sudah sesuai dengan persyaratan yang minimal S1 di bidang kimia, pangan, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah memiliki dan memahami wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Nah, pelatihan pagi ini diantaranya adalah untuk mengupgrade, ya, mengupgrade wawasan, mengupgrade pemahaman terkait dengan kehalalan produk, ya. Dan terakhir, mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, yang mana nanti dalam persyaratkan dengan surat yang ditandatangani oleh auditor halal. Bapak Ibu, kemudian pelatihan auditor halal ini dapat dilaksanakan oleh BPJPH, oleh perguruan tinggi dan atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi salah satu yang Bapak Ibu pagi ini ikuti ini pelatihan dari Halal Institute, ini adalah lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi oleh BPJPH, ya. Eh, Kemudian sudah diakui juga oleh BPJPH dan sudah bekerja sama dengan BPJPH dan sudah melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan jaminan produk halal sudah cukup lama, ya, baik itu pelatihan penyelia halal, pelatihan auditor halal maupun pelatihan juru sembelih halal maupun SDM syariah, ya. Ini Halal Institute. Nah, kemudian output dari pelatihan auditor halal itu apa? Yaitu sertifikat pelatihan auditor halal, ya. Sertifikat yang dinyatakan telah lulus mengikuti. Nah, satu step berikutnya, ya, bagi Bapak Ibu nanti yang akan mengikuti sertifikasi kompetensi auditor halal, ya, ini juga dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan penjaminan mutu kompetensi profesi. Nah, saya yakin juga oleh Halal Institute sudah ditawarkan kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti satu step berikutnya, yaitu sertifikasi kompetensi, ya. Ini nanti sifatnya eh, setahu saya adalah opsional, ya. Kalau itu LPH-nya LPH utama, ya, maka dia memiliki sertifikat kompetensi. Tapi bagi LPH-LPH yang pratama, setahu saya itu masih apa, sampai dengan sertifikat pelatihan diperbolehkan. Namun tentu kalau sudah mengupgrade diri sampai dengan memiliki sertifikat kompetensi, ya, eh, auditor halal sudah tidak diragukan lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini kami lanjutkan, ya, tadi syarat pengangkatan auditor halal oleh LPH, ya, sama, ya, di atas tadi. Jadi prinsipnya auditor halal ini harus memenuhi persyaratan poin A, poin B, poin C, poin D, dan poin E ini untuk kemudian bisa diangkat oleh LPH, ya, bisa di bisa diangkat oleh LPH. Nah, kemudian setelah diangkat oleh LPH, ya, auditor halal ini supaya bisa bekerja, supaya bisa sah dinyatakan oleh negara Bapak Ibu sebagai auditor halal, ya, itu harus diregistrasi, ya, harus didaftarkan ke BPJPH. Yang mendaftarkan siapa? Yang mendaftarkan adalah pimpinan LPH-nya, ya. Tidak bisa bagi auditor halal meskipun sudah mengikuti pelatihan, di eh, uji kompetensi sudah lulus, ya, bahkan kompetensinya sudah sangat mahir gitu, tetapi auditor halal berdiri sendiri itu nggak bisa. Auditor halal harus, ya, diangkat oleh LPH. Nah, kemudian auditor halal ini
mengajukan permohonan secara tertulis pada pimpinan LPH dengan melampirkan fotokopi KTP, salinan ijazah yang dilegalisasi, kemudian daftar riwayat hidup, ya, kemudian salinan sertifikat pelatihan auditor halal dan atau sertifikat kompetensi auditor halal yang dilegalisasi dan pernyataan bermaterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Nah, nanti ini menjadi dasar bagi LPH untuk mengajukan nomor registrasi bagi auditor halal. Ini Bapak Ibu step-step di dalam prosesnya ya, Bapak Ibu. Pertama adalah auditor halal mengajukan tulis pada LPH ya. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah terkonek ya dengan LPH yang apa yang akan Bapak Ibu bernaung ya. Apakah Bapak Ibu memang pelatihan diutus oleh LPH atau kemudian sudah berkontrak dengan LPH sebelumnya itu saya yakin sudah dilakukan. Nah, kemudian berikutnya bagi LPH itu menerima permohonan tertulis auditor halal dan melakukan verifikasi ya, verifikasi apakah berkasnya syaratnya sudah sesuai atau belum gitu. Nah, kemudian kalau sudah sesuai ya, LPH mengangkat ya, mengeluarkan keputusan pengangkatan auditor halal ya. Ada SK-nya ya dari LPH mengangkat auditor halal. Nah, tetapi belum selesai Bapak Ibu semuanya. Itu baru diangkat oleh LPH. Belum sah legal kalau melakukan audit atau pemeriksaan ya. LPH harus mengajukan registrasi kepada BPJPH dengan melampirkan salinan keputusan pengangkatan auditor halal ya. Dan setahu saya juga menyampaikan persyaratan-persyaratan ini tadi, KTP-nya, ijazahnya, kemudian nanti juga dilengkapi pas foto setahu saya. Nah, dan terakhir kalau BPJPH kemudian verifikasi dan menyatakan dokumen sudah sesuai, BPJPH menerbitkan nomor registrasi auditor halal. Nah, sebagai catatan di bawah ini ya, auditor halal hanya dapat diangkat dan terdaftar pada satu LPH. Jadi tidak bisa dan tidak diperbolehkan satu nama ya, itu terdaftar dan terregister di beberapa LPH. Itu nggak bisa. Gitu. Kalaupun kemudian itu nanti eh, terjadi dan itu apa dilakukan, itu nanti masuk ke dalam ranah ya masuk kemudian ranahnya nanti diawasi kemudian diambil tindak lanjutnya. Nah, adapun kalau calon auditor atau yang sudah menjadi auditor ini nanti akan eh, pindah LPH, maka harus dikeluarkan dulu dari satu LPH berpindah ke LPH yang lainnya gitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Undang-Undang 33 yang ini juga masih berlaku, tugas auditor halal itu ada 8 ya. Yang pertama adalah memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan. Ya, ini maksudnya adalah bahan yang digunakan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal. Ya. Kemudian memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk. Jadi memeriksa produknya, memeriksa bahannya, kemudian memeriksa juga bagaimana proses pengolahan bahan-bahan itu menjadi produk. Ya, itu dicek juga ya. Nah, berikutnya adalah memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang eh, backgroundnya dari apa eh, dari peternakan gitu, kemudian nanti di RPH, RPU atau TPH, TPU dan jasa penyembelihan lainnya ini juga bertugas untuk memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihannya. Nah, kemudian bertugas juga meneliti lokasi produk. Maksudnya apa? Misalnya lokasi, ini kok lokasi produk ya? Kok kayak agak aneh ya? Nanti kita coba cek ya di Undang-Undang 33-nya. Kok punya lokasi produk ya? Apakah lokasi dan PPH maksudnya ya? Gitu. Ya, yang jelas adalah eh, eh, tempat dan lokasi itu nanti menjadi salah satu objek yang dilakukan pemeriksaan ya. Apakah misalnya eh, kontaminasi najis, kemudian bagaimana pemisahan misalnya memproduksi barang yang halal dan tidak halal. Nah, itu menjadi objek yang diteliti dan diperiksa juga. Nah, juga meneliti peralatan, ruang produksi dan
gitu ya. Jadi peralatannya bagaimana, kalaupun ada pencucian ya atau pensucian bagaimana mekanismenya gitu, kemudian ruang produksinya dan tempat penyimpanan, baik itu penyimpanan bahan maupun penyimpanan produknya gitu. Nah, berikutnya adalah memeriksa pendistribusian dan penyajian produknya ya. Setelah kemudian produk itu jadi, bagaimana dia didistribusikan, bagaimana kemudian produk itu disajikan. Itu juga termasuk tugas auditor halal untuk melakukan pemeriksaan. Nah, berikutnya adalah memeriksa sistem jaminan produk halal milik pelaku usaha. Jadi, pelaku usaha itu dalam mengajukan sertifikasi halal, mereka menyusun implementasikan namanya SJPH. Nah, itu nanti menjadi salah satu objek yang diperiksa oleh auditor halal. Dan terakhir, ya, ini melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH. Ya, jadi hasil auditnya itu disampaikan kepada LPH, Lembaga Pemeriksa Halal, tempat Bapak Ibu semuanya bernaung gitu. Ya, ini jadi 8 tugas auditor halal ya yang harus dikenakan ketika Bapak Ibu melakukan pemeriksaan atau melakukan audit gitu. Ya, ini pelatihan dan sertifikasi kompetensi saya kira sudah ya tadi ya. Untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor halal harus mengikuti pelatihan auditor halal dan sertifikasi kompetensi auditor halal gitu. Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi melakukan pelatihan auditor halal ditetapkan oleh BPJPH, kemudian pelatihan auditor halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat oleh perguruan tinggi dan lembaga pelatihan sama ya tadi ya. Peserta pelatihan auditor halal yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan auditor halal. Nah, kalau sertifikat pelatihan tentu ini tidak ada masa berlakunya ya, karena namanya sertifikat pelatihan kan dianggap sudah ikut pelatihan dan dinyatakan ya lulus pelatihan auditor halal gitu. Kalau ini sertifikasi kompetensi auditor halal ya. Sertifikasi kompetensi auditor halal dilaksanakan ya, ada. Kemudian peserta sertifikasi kompetensi auditor halal yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan sertifikat kompetensi auditor halal di sana. Nah, Bapak Ibu, auditor halal ini selain diangkat juga bisa diberhentikan. Dalam hal apa diberhentikan ya? Yang memberhentikan adalah LPH ya, Lembaga Pemeriksa Halal. Karena tadi yang mengangkat LPH, maka yang memberhentikan juga LPH. Dalam hal apa? Pertama, kalau auditor halal itu mengundurkan diri, ya. Kemudian, kalau kemudian auditor halal itu meninggal dunia, ya, ini juga eh, akan diberhentikan, ya. Kemudian tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan auditor halal. Ya, tadi kan ada 5 persyaratan ya, misalnya beragama Islam, WNI. Ternyata ke auditor halal ini kemudian pindah ke warganegaraan. Nah, kemudian menjadi auditor halal tidak memenuhi salah satu persyaratan. Atau kemudian mohon maaf nih, auditor halalnya eh, eh, lock out gitu ya, lock out dari agama Islam. Nah, ini menjadi tidak memenuhi lagi persyaratan. Atau kemudian terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat. Misalnya satu kasus dia memeriksa apa auditor halal ini kemudian menemukan temuan yang mayor ya, yang yang diluluskan saat audit, tetapi auditor halal kemudian diberikan sejumlah uang atau sejumlah barang sehingga menyatakan hasilnya dinyatakan lulus audit. Nah, ini salah satu eh, pelanggaran kode etik ya dan eh, bisa kemudian auditor halal itu diberhentikan ya oleh LPH. Dan terakhir kemudian auditor halal dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Nah, auditor halal oleh LPH ini kemudian juga perlu dilaporkan pada BPJPH supaya apa? Supaya ada pencabutan nomor registrasi auditor halal gitu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita pelajari syaratnya, kemudian tugasnya. Nah, ini adalah tanggung jawab auditor halal. Nah, ada beberapa poin tanggung jawab auditor halal ya. Kita coba breakdown bersama-sama satu persatu. Ya, pertama adalah melaksanakan tugas audit kehalalan produk sebagai ibadah ya dan amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.
Berikutnya adalah jujur dan berani dalam mengungkapkan data dan informasi yang terkait dengan bahan-bahan yang haram, najis, syubhat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk kepentingan hasil audit kehalalan. Ya. Kemudian yang ketiga, objektif, kritis, dan transparan dalam menganalisis dan menyimpulkan temuan-temuan tanpa tekanan kepada pihak perusahaan. Ya. Yang keempat, amanah dan dapat menjaga kerahasiaan perusahaan dan tidak menyampaikan kepada pihak lain. Ya. Jadi salah satu prinsip dari audit ya, dia harus menjaga kerahasiaan auditi atau perusahaan atau pelaku audit. Nah, yang kelima, pandai dan menguasai bidangnya serta selalu ingin tahu perkembangan ilmu terkait ya. Jadi tidak berhenti belajar ya, mengupdate terus ya bagaimana penggunaan bahan-bahan tambahan pangan yang baru, bahan-bahan penolong yang baru gitu ya. Atau alternatif bahan yang kemudian ditemukan dari hasil-hasil riset. Nah, itu selalu ingin tahu perkembangan ilmu pengetahuan. Berikutnya, teliti dan cermat dalam memeriksa data yang diperlukan dalam rangka mencari kebenaran, ya. Kemudian tidak menerima gratifikasi, ya. Kemudian tidak menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai auditor halal, ya. Dan terakhir, senantiasa menampilkan akhlakul karimah, ya. Itu tanggung jawab dari auditor halal yang harus diemban oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, itu ya. Dan syarat, tugas dan tanggung jawab auditor halal. Gitu. Nanti kalau ada diskusi, ada pertanyaan, kita bisa diskusikan pada sesi tanya jawab. Nah, kita masuk lagi ke eh, apa materi terkait dengan layanan sertifikasi halal. Ini sebagai gambaran bagi Bapak Ibu bagaimana proses sertifikasi halal berlangsung. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sebetulnya agak agak perlu dipahami secara ekstra ya karena tidak berbentuk dalam diagram alir ya. Tapi saya kira bisalah dipahami. Nah, Bapak Ibu, dalam sertifikasi halal kita mengenal ada dua mekanisme. Ada reguler ya, ada yang self declare ya. Ya. Nah, kalau reguler itu aktor-aktornya siapa saja ya. Kita coba buka satu persatu. Yang aktor dari mana ini nggak muncul? Aktor dari pelaku usaha ya. Jadi pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha itu harus menetapkan namanya apa? Penyelia halal. Ya, ini aktor yang bertanggung jawab ya dalam pengajuan sertifikasi halal. Nah, di sisi lain ada aktor yang mencetak penyelia halal maupun auditor halal ya. Ini ada aktor namanya lembaga pelatihan ya. Nah, ini masih masih umum ya. Nah, kita masuk secara spesifik yang ke dalam sertifikasi halal reguler. Ada aktor namanya auditor halal ya. Auditor halal nanti yang bertanggung jawab untuk mengaudit ya. Nah, kemudian ini ada aktor namanya lembaga pemeriksa halal ya. Ini tempat bernaungnya auditor halal ya. Kemudian ini ada aktor nanti yang menetapkan fatwa gitu. Yaitu ada Majelis Ulama Indonesia ya dan ada Komite Fatwa. Ini kan yang dalam hal kemudian MUI-nya sudah lewat batas waktu yang ditetapkan menurut undang-undang, yaitu 3 hari kerja. Gitu. Ini yang sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik, sambil menunggu Bapak Wahyu, Bapak Ibu, saya mohon izin mengingatkan untuk Bapak Ibu melakukan absensi. Bagi yang belum absensi, silahkan untuk mengecek absensinya kembali di materi regulasi JPH, tugas dan tanggung jawab auditor halal. Absensi baru satu kan ya Bu ya? Iya, baru satu Pak Samburi. Ya, Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Terima kasih. Mohon maaf ini tadi ada telepon sebentar. Nah, di sisi lain ada sertifikasi Siap, halal Bu. self declare ya. Nah, kalau self declare aktornya kurang lebih sama ya, ada pelaku usaha, ada penyelia halal, tetap harus ada semuanya ini. Nah,
Yang berbeda ini yang mengaudit atau yang memeriksa ya, ini namanya pendamping PPH atau pendamping proses produk halal. Nah, kalau di sini tadi namanya prosesnya, kalau di sini namanya prosesnya verval atau verifikasi dan validasi ya, tetapi secara garis besar yang diperiksa sama ya. Tetapi karena ini untuk usaha mikro kecil, maka yang diperiksa relatif lebih sederhana. Bahan-bahannya, prosesnya itu relatif yang hanya boleh yang sederhana saja, nggak boleh yang rumit di sini. Nah, ini tempat bernaungnya di mana ada di lembaga pendamping proses produk halal ya, atau kita biasa menyebut sebagai itu. Nah, angka-angka ini menunjukkan apa? Angka-angka ini adalah menunjukkan jumlahnya, Bapak Ibu ya. Ya, jumlah lembaga pelatihan, ada jumlah auditor halal yang terregister, ada jumlah LPH, ada jumlah lembaga pendamping, dan ada jumlah pendamping PPH-nya. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, ini secara umum prosesnya, Bapak Ibu ya. Jadi dari pelaku usaha yang kemudian diwakilkan juga sebagai ini saling terkait pelaku usaha dan nilai halal. Ini kalau sertifikasi halal untuk produk impor ya. Oh, ini produk impor ya. Ini pertama gini. Ini kalau kalau apa eh, disertifikasi maka melalui proses audit ya, proses audit dan kemudian sertifikat halalnya dikeluarkan oleh BPJPH ya. Ini bisa dipahami ya. Jadi di luar negeri, dia mengajukan ke BPJPH, termasuk memilih LPH di dalamnya. Tentu LPH yang bisa dipilih, LPH yang sudah eh, apa utama ya, yang sudah utama, yang bisa yang memiliki ruang lingkup pemeriksaan ke wilayah pemeriksaan ke luar negeri gitu. Nah, kemudian eh, auditor halal yang ditunjuk oleh LPH mengaudit ke luar negeri. Ya, kemudian menyampaikan hasilnya ke LPH, kemudian disidangkan dan diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH gitu. Nah, di sisi yang lain ya, ini bisa ya melalui mekanisme apa namanya? Registrasi sertifikat halal luar negeri ya. Jadi ini untuk produk-produk impor misalnya satu pelaku usaha di luar negeri, kita sebut di Singapura ya, itu memproduksi barang, kemudian sudah disertifikasi halal oleh lembaga di Singapura yang dikenal sebagai Majelis Ulama, mohon maaf, di Singapura gitu, sudah disertifikasi halal oleh MUIS, sudah terbit gitu. Nah, posisi MUIS atau lembaga halal luar negeri atau LHLN MUIS itu sudah bekerja sama dengan BPJPH. Maka kewajiban bagi pelaku usaha tadi adalah ya cukup melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri ke BPJPH gitu. Nah, eh, kemudian BPJPH akan mengeluarkan namanya nomor registrasi sertifikat halal luar negeri. Kalau begitu siapa yang mengajukan ya? Yang mengajukan adalah importirnya, ya importir yang ada di dalam negeri gitu. Itu semua Bapak Ibu ya sertifikasi halal untuk produk impor gitu. Nah, sebagai gambaran bagi Bapak Ibu semuanya, para peserta pelatihan auditor halal, per hari ini sudah ada 1.200.000 produk yang bersertifikat halal gitu. Nah, ini maksudnya apa? Yang bertanda biru dan berwarna hijau ini adalah berdasarkan jalur pengajuannya. Ya, yang biru ini adalah yang melalui mekanisme self declare ya. Yang hijau ini adalah melalui mekanisme reguler ya. Jadi didominasi sertifikat halal yang terbit ini dari mekanisme yang self declare ya. Meskipun ya self declare itu pengajuannya ya hanya berisi satu produk, berisi dua produk dan maksimal hanya boleh berisi 10 varian produk gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu ini terkait dengan label halal ya. Jadi kalau sudah terbit sertifikat halalnya, kewajiban salah satu kewajiban bagi pelaku usaha adalah mencantumkan label halalnya gitu. Nah, di dalam label halal itu bentuknya semuanya ini eh, sebelumnya adalah label halal MUI ya. Ini kemudian ditetapkan label halal yang baru ya yang berlaku secara nasional. Nah, produk yang telah mendapatkan sertifikat halal per 1 Maret 2022
wajib bagi pelaku usaha mencantumkan label halal pada kemasan produk ya. Kemudian produk yang mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH sebelum 1 Maret 2022 ya, maka kewajiban pelaku usaha jika belum membuat kemasan produk langsung gunakan label halal yang baru. Tapi kalau sudah membuat kemasan produk, maka habiskan stok dan selanjutnya segera menggunakan label halal yang baru. Nah, kemudian pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikat halal. Jadi label ini hanya boleh dicantumkan kalau pelaku usaha itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Dan yang perlu dicatat bahwa yang boleh dicantum ini adalah hanya yang mendapatkan sertifikat halal. Karena ada kebiasaan dari para pelaku usaha itu dianggap bahwa sudah mendapatkan label cantumkan di produk manapun gitu ya. Ya produk itu ini nggak benar ya. Ya yang benar adalah produk-produknya mana saja yang terstate dalam sertifikat halal yaitu yang boleh untuk dicantumkan label halalnya gitu. Nah, kemudian label halal terdiri dari logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi. Jadi ini logonya, nanti kita lihat ini logonya ya Bapak Ibu. Nah, nomornya adalah di sini gitu. Nah, logo halal ini apa? eh, eh, memiliki 3 warna ya yang ditetapkan, bisa berwarna ungu, bisa berwarna hitam, dan bisa berwarna putih ya. Nah, perlu yang diketahui adalah beda logo dan label ya. Kalau logo itu bentuknya hanya seperti ini gitu ya. Terdiri terdiri dari logogram dan logo type ya. Nah, sedangkan kalau label ini adalah terdiri dari logogram, logo type, nomor, dan bingkai. Jadi ada empat komponen ya. Nah, yang dicantumkan di dalam kemasan produk adalah label ya, bukan logo, tapi label halal. Jadi kalau label halal itu adalah serangkaian logo halal disertai dengan nomor sertifikat halal atau disertai dengan nomor registrasi sertifikat halal luar negeri. Ya. Nah, kemudian nomornya itu bisa dicantumkan di bawah sini ya, Bapak Ibu. Ini ya bisa di bawah sini, gitu kan? Dicantumkan di bawah frame, ya. Tetapi masih masih apa ya? eh, Masih di bawah frame-nya pas, tidak boleh berlebih, ya. Nah, ini ada dua tipe ya, Bapak Ibu. Ada logo halal utama. Utama itu yang berdiri seperti ini ya. Ini ada 3 warna, bisa ungu, bisa hitam, bisa putih. Dan ada logo halal yang sekunder. Sekunder itu adalah yang apa? Yang ini kan vertikal ya. Kalau ini vertikal. Nah, ini. Nah, ini kan vertikal. Yang ini horizontal ya. Ini disebut sebagai label halal sekunder. Ini juga warnanya bisa ambil yang ungu, bisa ambil yang putih, bisa ambil yang hitam ya. Jadi kalau putih itu nanti backgroundnya bisa menyesuaikan. Bisa background sesuai dengan kemasan produk, apakah itu hijau, apakah itu ungu, kuning, itu diperbolehkan. Termasuk yang hitam. Ya, ini nanti backgroundnya bebas, bisa ambil background sesuai dengan kemasan produknya. Gitu. Ya, itu terkait dengan ibu semuanya. Ini pencantuman labelnya ya, Bapak Ibu. Wajib mencantumkan labelnya pada kemasan ya, yang mudah untuk dilihat, mudah dibaca, serta tidak mudah dilepas dan dirusak ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini dikecualikan kalau kemasannya terlalu kecil ya, kemudian eh, produk itu dijual secara langsung, dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli ya, dan kemudian termasuk dikecualikan adalah produk yang dijual dalam bentuk curah ya, produk yang dijual dalam bentuk tidak dijual dalam bentuk eceran atau retail. Jadi ini yang produk B2B ya, misalnya dari satu produsen dijual ke produsen lain dalam bentuk bentuk yang apa kemasan besar gitu. Dan terakhir adalah produk yang dijual terbatas, produk yang dijual hanya untuk keperluan khusus. Ini biasanya semacam obat, semacam
produk-produk khusus gitu ya yang biasanya dalam dunia medis itu ya dia hanya diperuntukkan untuk satu penyakit khusus gitu yang maka ini dijualnya secara terbatas. Kalau kita membeli di apotek atau di eh, tempat pembelanjaan umum itu tidak akan ketemu. Nah, ini nanti Bapak Ibu terkait dengan tata cara pendaftaran sertifikasi halal ya di scan ya barcode-nya kemudian bisa diunduh. Ya. Saya ada satu materi lagi ya karena waktunya masih cukup panjang ya Bapak Ibu. Saya izin share screen kembali. Ini apa kelihatan Bapak Ibu? Iya, Pak. Kelihatan Kelihatan. ya. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu salah satu amanat dalam PP 42 itu ya mengamanatkan bahwa eh, apa ini di dalam pasal 48 PP 42 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal itu mengamanatkan tentang prosedur pelaksanaan layanan registrasi, pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal ya untuk diturunkan dalam keputusan kepala badan. Nah, ini salah satu keputusan kepala badan yang cukup baru ya. Ini baru disahkan di tanggal 30 Oktober 2000 ya terkait dengan prosedur pelaksanaan registrasi, pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal ya. Nah, di dalamnya memuat apa saja Bapak Ibu ya. Ini menetapkan prosedur pelaksanaan layanan registrasi, pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal ya. Kemudian ini pedoman bagi BPJPH dan bagi LPH ya dalam mengajukan permohonan registrasi dan permohonan pencabutan registrasi auditor halal dan pemberhentian auditor halal gitu. Nah, di dalamnya memuat apa saja Bapak Ibu? Ini bab satu ya pendahuluan ya. Ini bab dua ya yang utama ya. Eh, jadi nanti Bapak Ibu setelah melakukan pelatihan auditor halal itu kan akan dikeluarkan sertifikat pelatihan auditor halal ya. Itu sebagai salah satu syarat dalam proses apa pengangkatan oleh LPH gitu ya. Nah, kemudian LPH itu akan mengajukan ya yang namanya registrasi auditor halal. Gitu. Ini nanti yang harus dilakukan oleh LPH ya Bapak Ibu. Eh, LPH melakukan permohonan registrasi auditor halal kepada BPJPH dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut ya. Ada pas foto berwarna berlatar belakang merah atau biru ukuran 4x6. Kemudian salinan KTP ya, karena keperluan untuk melihat identitasnya atau agamanya ya, agamanya apakah Islam ya. Kemudian yang ketiga sertifikat pelatihan auditor halal dan atau sertifikat kompetensi auditor halal ya. Ini nanti juga perlu dilampirkan ya. Kemudian salinan ijazah paling rendah S1 sesuai dengan kualifikasi pendidikan auditor halal ya. Ya, jadi eh, apakah dari sarjana kimia, sarjana misalnya teknologi pangan. Nah, ini nanti dilampirkan. Nah, berikutnya adalah surat pernyataan bermaterai ya, yang paling sedikit memuat komitmen mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, dan hanya bertugas sebagai auditor halal pada satu LPH. Ini nanti harus ada pernyataan bermaterai ya. Dan terakhir, salinan keputusan pengangkatan auditor halal yang ditandatangani oleh pimpinan LPH. Dalam aturan di PP itu belum diatur waktu registrasi berapa lama gitu. Nah, itu baru diatur di sini ya, Bapak Ibu. Jadi BPJPH ketika sudah diajukan oleh LPH ya, BPJPH meriksa kelengkapan dokumen itu paling lama adalah 5 hari kerja ya. Kemudian setelah dinyatakan lengkap, BPJPH menerbitkan tagihan ya, tagihan pembayaran registrasi auditor halal ya. Nah, kemudian LPH melakukan registrasi auditor halal paling lama 5 hari kerja sejak penerbitan tagihan pembayaran ya. Sejak invoice itu terbit ya, maka paling lama 5 hari kerja untuk melakukan pembayaran. Gitu.
Dalam hal kemudian LPH melakukan pembayaran belum melakukan pembayaran tagihan, ya LPH diberikan kesempatan paling banyak 2 kali perpanjangan tagihan registrasi auditor halal, ya. Jadi bisa diperpanjang, tetapi eh, sebaiknya tidak perlu dan tidak usah diperpanjang ya Bapak Ibu, karena itu nanti prosesnya agak rumit gitu. Nah, BPJPH melakukan verifikasi bukti pembayaran paling lama 2 hari kerja, ya, dan kemudian BPJPH menerbitkan nomor registrasi auditor halal paling lama 2 hari kerja sejak pembayaran dinyatakan lunas, ya. Ini apa, permohonan layanan registrasi auditor halal, ya, supaya nanti Bapak Ibu semuanya tergambar juga. Nah, nomor registrasi auditor halal, ya. Nomor registrasi berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku, ya, sepanjang tidak diberhentikan oleh LPH, ya. Kemudian auditor halal yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan JPH berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPJPH, nomor registrasi dapat dicabut oleh BPJPH, itu. Nah, yang ketiga, auditor halal yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan JPH berdasarkan hasil pengawasan LPH, nomor registrasi dapat dicabut oleh BPJPH setelah LPH mengajukan permohonan pencabutan nomor registrasi kepada BPJPH. Ya, jadi ada dua, ya. Bisa jadi hasil pengawasan itu bisa BPJPH langsung mencabut, ya. Bisa juga pencabutan itu didasarkan atas pengajuan LPH. Dan terakhir, auditor halal yang diberhentikan oleh LPH yang tidak disebabkan karena pelanggaran ketentuan LPH, nomor registrasi auditor halal dicabut oleh BPJPH dan dapat diajukan permohonan registrasi auditor halalnya oleh apa itu. Jadi itu ada 4 ketentuan Bapak Ibu, dan ini terkait dengan pencabutan registrasi auditor halal, ya. Ketentuan umumnya bahwa eh, pencabutan itu bisa dilakukan oleh BPJPH secara sepihak, bisa didasarkan atas permohonan LPH dan atau hasil pengawasan BPJPH. Gitu. Nah, ini diatur juga pencabutan yang didasarkan atas permohonan LPH, ya. Nanti bisa dibaca-baca oleh Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah pencabutan registrasi auditor halal yang didasarkan atas hasil pengawasan BPJPH. Tuh. Ini bab terkait dengan pemberhentian auditor halal, ya Bapak Ibu. Jadi tadi auditor halal dalam hal mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan, atau terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat, ya, dan dinyatakan bersalah, ya, melakukan tindak pidana, itu dapat diberhentikan oleh LPH. Dan terakhir, memberikan hasil pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh auditor halal kepada LPH sebagai dasar untuk pemberhentian auditor halal. Ya, mungkin itu Bapak, lakukan, ya Bapak Ibu semuanya. Misalnya kalau diperlukan pendalaman terhadap materi proses sertifikasi halal atau pendalaman materi terhadap eh, tugas dan tanggung jawab auditor halal, nanti kita akan perdalam bersama-sama. Ya, mungkin kami ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Ahyu Arif. Mohon izin Bapak dan Ibu, saat ini kita masuk sesi tanya jawab. Silahkan raise hand dulu Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada Bapak Suryansyah. Silahkan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terkait tadi masalah persyaratan, Pak, saya mau nanya, persyaratan untuk auditor itu kan tadi sebentar saya baca. Eh, Minimal kan secara S1, Pak. Itu kan sudah disebutin bidangnya, Pak, ya. Nah, kalau yang sudah ada di sini, apakah bisa, Pak? Seperti saya kan kebetulan S1-nya di teknik fisika, S2-nya di elektro, Pak. Izin, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah berlakunya sertifikat halal untuk perusahaan antara perusahaan kecil, menengah, dan besar itu apakah sama atau beda ya, anunya, ketentuannya gitu.
Dan apakah untuk setelah PP 42 tadi Pak yang disebutkan, itu apakah kan berlaku secara selama ya Pak ya? Nah, untuk mengaudit itu, persyaratan untuk mengaudit tadi bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, baik. Mungkin masih mute Ibu, Bu Akvin. Boleh silahkan langsung dijawab Pak Wahyu. Oke, langsung ya ini ya. Baik, untuk yang pertama Pak, itu jadi saya harus buka materi dulu Pak. Saya harus mencari eh, apa ya? Karena ada mappingnya ya. Setahu saya mapping apa jurusan-jurusan apa saja itu yang bisa. Sebentar, saya perlu waktu mungkin 1 atau 2 menit ya, izin ya Pak. Biar saya nggak salah jawab. Silakan Pak. Silakan Pak Wahyu. Baik, saya coba share screen kembali Mbak ya, Ibu Akvin ya, izin. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Sudah. Ya, jadi Bapak Ibu kita coba apa? Ini sebetulnya materi dari ya Bapak Ibu. Saya langsung ke poinnya saja. Jadi lingkup kompetensi LPH itu kan tadi sudah kita pahami ya, itu ada 8 lingkup kompetensi ada 15 lingkup kompetensi produk, ada 15 lingkup kompetensi LPH ya. Dibagi menjadi 2 ya, ada barang dan jasa. Barang itu meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan barang gunaan. Nah, eh, kalau Pak Suryansyah ya tadi ya, Iya betul Pak betul Pak. Suri ya. Betul Pak. Pak Suryansyah dari LPH mana Bapak izin? Eh, saya barusan di ini ya apa ikut latihan untuk auditor ya dari LPH Grasi BPFK. Hmm, dari Balai ya Pak ya? Iya betul. Iya, baik-baik. Balai. Eh LPH-nya kan sudah terakreditasi ya Pak ya? Punya lingkup pemeriksaan apa Pak kalau boleh tahu? Di kita kebetulan labnya kan ada beberapa lab Pak. Ada lab Mm-mm. kalibasi, alat uji produk, ya kan. Nah ini kan lingkupnya mungkin berhubungan dengan alkes Pak ya, alat Mm-mm. kesehatan. Nah itu Mm-mm. saya tadi lihat di persyaratan kan itu teknik elektro nggak ada, justru Ya, malah ada ya. teknik teknik industri. Kalau saya sih Oke. fakultasnya fakultas industri Pak, gitu. Ya, ya. Nah, kita akan Ya, lihat makanya. slide berikutnya Pak ya. Jadi di lingkup Ya, kompetensi LPH ini bahkan sudah diatur ada 15 lingkup kompetensinya ya. Nah, ini ada mappingnya Bapak Ibu semuanya. Mohon izin ya. Eh, jadi silakan mungkin bisa dilihat dan dicermati apakah kemudian eh, bidang Bapak Ibu semuanya ada dan masuk di sini gitu ya. Misalnya pada pemetaan latar belakang pendidikan auditor halal dengan lingkup kompetensi akreditasi sesuai dengan Kepkabun 78 tahun 2025. Nah, misalnya saya nih background di bidang kimia ya Bapak Ibu, maka eh, itu diperbolehkan mengaudit pengajuan sertifikasi halal makanan, pengajuan sertifikasi halal minuman, ya, pengajuan pengajuan sertifikasi halal obat, kosmetik ya, barang gunaan bisa juga, produk kimiawi bisa juga,
tapi produk biologi nggak bisa, ya. Produk rekayasa genetik bisa, tetapi eh, jasa penyembelihan nggak bisa. Nah, ini yang harus dilihat sama-sama. Nah, kemudian kalau tadi disebutkan di bidang fisika ya Pak ya, di bidang fisika sejauh yang saya pahami dan saya dapatkan infonya sesuai dengan aturan ini Pak, ini tidak masuk dalam ruang lingkupnya Pak gitu, tidak masuk dalam ruang lingkup apa latar belakang pendidikan auditor halal dengan lingkup kompetensi apa LPH-nya gitu Pak. Izin Pak, kalau itu kan barang gunaan kan ada barang teknik industri Pak. Itu Mm-mm. eh, eh, kalau saya kan kebetulan S1-nya di teknik, bukan fisika Pak ya. Fisika kan ada dua Pak, ada MIPA, ada teknik Mm-mm. fisika. Nah, kebetulan saya Iya teknik iya betul fisika, betul Pak. yang di Iya. S2-nya itu bukan teknik industri, tapi fakultasnya fakultas industri Pak. Nah, itu apakah Oh bisa ya. masuk di situ Pak ya? Ya, Izin Pak. mungkin gini Terima kasih aja Pak. Pak. Saya mungkin tidak dapat menyampaikan langsung hasil finalnya ya Pak, karena nanti mungkin di bagian apa yang menerima registrasi auditor halal itu mereka sudah punya panduan yang lebih baku ya Pak ya terkait dengan apa apa persyaratan dari latar belakang pendidikan yang diperbolehkan untuk diregister sebagai auditor halal Pak. Nanti mungkin itu tetap diajukan saja Pak, tetap di apa disampaikan nanti akan diperiksa oleh apa di bagian pemeriksa dokumen Pak, gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, itu yang pertama. Tapi ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu semuanya ya. Ini materi yang kami dapatkan ketika melakukan apa mengikuti pelatihan pengawas JPH itu. Nah, yang berikutnya saya coba jawab dari Pak Suryansyah masih ya, masa berlaku sertifikat self regular dan self declare apakah sama? Itu jawabannya sama, Pak. Jadi tetap berlakunya adalah sepanjang tidak terdapat perubahan bahan dan atau proses produk halal ya. Atau ya eh, bahasa mudahnya seperti berlaku selamanya gitu, Pak ya. Ya, tapi syaratnya tidak berubah bahannya, tidak berubah prosesnya. Nah, namun yang perlu Bapak Ibu semua ketahui dan tadi sudah coba kita sampaikan juga ya. Jadi di antara untuk menjamin tetap adanya tetap berapa tetap terjaminnya kehalalan produk itu nanti ada mekanisme namanya pemeriksaan implementasi SJPH ya. Ini ya kita nggak boleh pakai bahasa surveillance ya, tetapi pada prinsipnya mirip dengan surveillance gitu Pak. Jadi akan diperiksa ulang apakah implementasi SJPH itu masih relevan, masih sama atau tidak gitu ya. Namun ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini belum bisa kami sampaikan lebih jauh lagi karena di BPJPH juga sedang menyusun ya regulasi turunan dan implementasinya bagaimana pemeriksaan SJPH ini bisa jadi rumusan yang sedang berlangsung itu tetap akan melibatkan LPH ya. Ya karena bagaimanapun yang memiliki apa SDM yang cukup banyak, SDM yang dapat menjangkau di seluruh Indonesia ya diantaranya adalah LPH. Ya, tetapi ini belum bisa kita sampaikan lebih jauh lagi. Mungkin itu Pak Suryansyah yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan Pak Suryansa. Selanjutnya ada Ibu Nur Rahmi. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Izin Bapak, saya ingin bertanya terkait dengan perbedaan auditor halal yang memiliki sertifikat pelatihan dan juga yang memiliki sertifikat kompetensi. Perbedaan ruang lingkupnya seperti apa Pak? Apakah sama-sama bisa bertugas atau tidak? Dan jika LPH yang menjadi naungannya sudah terakreditasi utama misalkan, apakah yang belum memiliki sertifikat kompetensi bisa mengajukan di sana, Pak. Terima kasih. Sudah. Yang kedua apa tadi? Bu Nur, izin. Misalkan akreditasi LPH-nya, Pak, sudah bisa mengaudit ke luar negeri dan seluruh jenis barang dan produk, apakah bisa mengajukan diri di sana, Pak? Misalkan jika belum memiliki sertifikat kompetensi. Oke, oke, oke. Ya, saya. Saya coba jawab ya.
Mut. Pak Wahyu mohon izin masih di mute suaranya Pak. Ya, mohon maaf ya. Ya, jadi pertanyaan Bu Nur ini tadi malah justru lebih banyak membahas terkait dengan akreditasi LPH, tetapi ya saya coba jawab se- semampu pengetahuan saya ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dibaca dalam keputusan Kepala BPJPH nomor 78 tahun 2025 ya. Ya, BPJPH itu mengklasifikasikan LPH menjadi dua ya. Ada LPH utama gitu. Apa yang menjadi pembeda Bapak Ibu ya? Nah, dalam pengajuan akreditasi LPH Pratama itu ada beberapa syarat ya. Yang pertama adalah jumlah auditor halal paling sedikit 3 orang ya. Jadi 3 orang saja itu sudah dianggap ya cukup lah. Minimal itu 3 orang, lebih juga bisa. Dan memiliki sertifikat pelatihan dan atau kompetensi auditor halal. Nah, menyambung pertanyaan Bu Nur, apa kemudian bedanya kalau hanya punya sertifikat pelatihan? Eh, nah, kalau sertifikat pelatihan ya Bu Nur hanya bisa bernaung ke LPH Pratama saja gitu ya. Nah, kalau punya sertifikat kompetensi bisa bernaung di LPH Pratama, juga bisa bernaung ke LPH yang utama gitu ya. Ya, gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kalau wilayah LPH Pratama ini hanya dalam satu provinsi sesuai dengan domisili LPH ya. Misalnya LPH-nya terdaftar ya memiliki terdaftarnya di provinsi Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat berarti kan melingkupi Depok, meliputi Bandung, meliputi misalnya Sumedang, meliputi Bekasi dan seterusnya. Nah, ada pelaku usaha yang akan diaudit itu lokasinya di Jakarta Timur ya. Padahal Depok ke Jakarta Timur atau Bekasi ke Jakarta Timur itu dekat gitu. Ini nggak bisa kalau LPH Pratama. Dia hanya bisa dalam satu provinsi saja gitu. Nah, kemudian lingkup kompetensi LPH-nya ya, ini disetujui yang tertera dalam sertifikat akreditasi ya, ya. Kemudian eh, memiliki laboratorium dan kesepakatan kerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi maupun belum. Jadi bisa punya laboratorium sendiri, juga bisa kerjasama ya. Yang beda adalah kalau Pratama itu bisa terakreditasi atau bisa juga belum terakreditasi pada lingkup pengajuan yang sesuai. Nah, kemudian terakhir SDM syariahnya itu apa eh, berlatar belakang pendidikan keagamaan formal paling rendah setingkat SMA atau MA dan tidak wajib memiliki sertifikat pelatihan. Nah, bedanya kalau LPH utama ya, Bapak Ibu, ini jumlah auditor halal paling sedikit 5 orang dengan sertifikat kompetensi ya. Jadi kalau misalnya LPH-nya Bu Nur eh, berencana apa menjadi LPH utama, maka seminimal minimalnya itu harus memiliki auditor halal yang lengkap punya sertifikat pelatihan dan juga sertifikat kompetensi minimal 5 orang gitu. Nah, eh, kemudian auditor halal pada wajib memiliki sertifikat pelatihan auditor halal dan auditor halal untuk penugasan wilayah kerja luar negeri didukung dengan kemampuan bahasa asing yang memadai. Wilayah kerja pemeriksaan LPH utama itu adalah nasional dan atau internasional ya. Jadi kalau sudah menjadi LPH utama itu bisa memeriksa ke seluruh provinsi di Indonesia dan juga memungkinkan bisa memeriksa ke luar negeri gitu. Nah, mungkin itu apa sudah menjawab Ibu Nur? Sudah, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sudah terjawab ya. Ya, ini nanti bisa juga mau di screenshot atau mau di foto ya. Ya, ini kalau ini golongan-golongan LPH ya. Jadi LPH itu ada golongan satu, golongan 2, golongan 3 ya. Jadi kalau golongan satu itu memiliki auditor halal paling sedikit adalah 3 orang. Tuh, itu golongan satu. Kemudian golongan 2 itu memiliki auditor 4 sampai 12 orang gitu. Dan ada golongan 3 memiliki auditor halal lebih dari 12 orang. Ini golongan-golongan LPH. Jadi ada tadi golongan ada LPH Pratama dan Utama,
Kemudian ada golongan 1, 2, dan 3. Mungkin itu Bu Akvin, saya kembalikan kembali. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Mohon izin, satu pertanyaan dari raise hand. Nanti kita berlanjut ke pertanyaan di kolom chat. Silakan Pak Rohman Arif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait sertifikasi yang reguler dan self-declare ya. Itu kan kalau untuk self-declare itu untuk UKM. Jadi adakah seperti batasan UKM ini bisa self-declare atau harus reguler seperti itu? Lalu untuk UKM setahu saya ini memang tidak semuanya diwajibkan. Misalkan untuk yang barang yang non hewani gitu, Pak. Tapi jika mereka ingin sertifikasi halal, apakah bisa juga seperti itu? Terima kasih. Eh, Satu lagi mohon maaf untuk penyelia halal untuk UKM itu, eh, jika ingin mencari penyelia halal itu bisa di mana atau adakah lembaga yang menyediakan? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Rohman. Ini memang pertanyaan yang paling sering ditanyakan dan sangat relevan ya kalau ditanyakan auditor halal. Ya, ya, Pak Rohman, secara prinsip bahwa sertifikasi halal itu awal mulanya, awal kelahiran undang-undang itu semua ya reguler, karena memang semuanya melalui pemeriksaan LPH ya. Kemudian eh, ada eh, apa kemudahan-kemudahan bahwa sertifikasi halal bisa dilakukan secara self declare ya, dan ini diperuntukkan untuk UMK saja gitu. Nah, saya coba share screen kembali ya, untuk memvisualisasikan eh, seperti apa ya, apa pelaku usaha yang bisa mendapatkan, bisa mensertifikasi halal melalui gitu ya. Oke. Nah, apa sudah terlihat, Bapak? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi ini Pak, kita sudah mengatur dalam Keputusan Kepala Badan Nomor 146 Tahun 2025 kriteria UMK yang bisa mengikuti mensertifikasi halal melalui skema self declare gitu. Ada 16 kriteria, 15 kriteria, mohon maaf ya. Ya, pertama punya NIB skalanya mikro kecil gitu ya. Kemudian bahannya sudah dipastikan kehalalannya gitu ya. Eh, Dia kalau misal pakai garam ya garam yang ber-ESA, pakai tepung yang ber-ESA, pakai bahan nabati gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian prosesnya yang sederhana dan dipastikan kehalalannya. Jadi bukan industri, Pak, bukan pabrikan, tetapi masih skala rumahan. Nah, adapun kalau menggunakan alat atau mesin itu yang relatif membantu secara proses ya, dia yang masih manual atau semi otomatis gitu. Kemudian tidak menggunakan bahan atau PPH yang bersentuhan dengan bahan haram. Hasil omset penjualannya paling banyak ya. Ini dari mana asalnya? Ini sesuai dengan pengaturan terkait dengan kriteria UMK itu sendiri gitu ya. Karena kriteria yang ngatur di kementerian lain gitu. Nah, kita menginduk ke sana. Nah, paling banyak memiliki satu fasilitas produksi dan satu outlet. Jadi kalau Pak Rohman ketemu dengan misalnya satu restoran atau satu rumah makan, kok dia memiliki dua outlet, nah ini berarti tidak boleh lewat self declare, dia harus reguler gitu. Nah, berikutnya adalah lokasi, tempat, dan alat PPH terpisah ya antara yang halal dan tidak halal, ini jelas. Nah, produknya hanya berupa barang, Pak. Jadi Pak Roman, yang diajukan itu hanya berupa barang, yaitu makanan dan minuman. Ya, kalau ada UMK yang memproduksi kosmetik, UMK yang memproduksi obat, itu sudah pasti dia harus reguler. Sudah pasti itu. Kalaupun dia mengajukan self declare, tetap memaksa, pasti akan ditolak. Gitu. Ya. Nah, kemudian tidak menggunakan bahan berbahaya, ini jelas reguler self declare sama ya. Nah, tidak telah diverifikasi kehalalnya oleh pendamping PPH. Kalau pakai bahan dari hewani, RPH RPU yang ber-SH, ya kalau digiling bisa digiling sendiri atau digiling di tempat penggilingan umum.
ya usahanya rumahan, bukan pabrikan ya. Kemudian pengawetannya kalau ada pengawetan yang sederhana dan pelengkapi. Nah, ini Pak yang bisa kami sampaikan juga ya, perbedaan mana yang jadi memungkinkan dia reguler, dia self declare ya, tapi mana yang harus reguler. Nah, yang harus reguler diantaranya adalah apa? eh, eh, Pelaku saya yang memproduksi jenis produknya adalah daging dan produk olahan daging. Ya, kemudian produk pangan olahan untuk keperluan gizi khusus ya. Kemudian untuk produk pangan siap saji ini juga harus reguler. Kemudian bahan tambahan pangan itu harus reguler ya. Kemudian bahan lainnya ini juga harus reguler. Dan Pak Rohman yang perlu diketahui juga bahwa di skema sertifikasi halal self declare itu juga dibatasi produknya itu hanya maksimal 10 varian. Jadi nanti kalau ketemu misalnya ada produsen bakery gitu ya atau toko kue dia kok varian produknya banyak gitu. Nah, maka dia tidak bisa self declare, dia harus ke reguler gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan ya. Kemudian apa? SH tidak diwajibkan. Ini tadi mungkin dari penyelia halal dulu ya. Penyelia halal itu tadi secara prinsip usaha mikro kecil itu kalau yang mengajukan melalui mekanisme self declare itu persyaratan apa sertifikat pelatihan penyelia halal itu dikecualikan ya, artinya tidak diwajibkan sepanjang bersangkutan. Nah, terhadap usaha mikro kecil yang mengajukan melalui skema reguler, dia kan wajib ya memiliki sertifikat pelatihan penyelia halal gitu. Itu minimal punya dia. Nah, ini bisa ikut pelatihan sendiri ya, pelatihan halal yang ditugaskan, atau juga bisa eh, melalui mekanisme fasilitasi penyelia halal ya. Nah, memang belum diatur secara rinci, Pak Rohman, ya, terkait dengan mekanisme fasilitasi penyelia halal ini ya. Tetapi dalam praktek di lapangan yang ada ya, ya kadang ketemu dengan sendirinya, Pak, penyelia halal, pelaku usahanya butuh, penyelia halalnya ada, kemudian mereka ketemu. Nah, ketemu dan ya berkontrak itu artinya bagaimana mekanisme apa penjaminan halal di lokasi usahanya, kemudian bagaimana nanti juga mekanisme ini fasilitasinya berlangsung ya hanya beberapa waktu, tetapi nanti didorong dari pelaku usaha mengikuti pelatihan penyelia halal. Nah, itu juga bisa. Itu. Nah, kalau kalau carinya secara spesifik ya kami belum belum ada dan belum mengkanalisasi kemana sih kalau ini Pak Rohman. Dan eh, pertanyaannya apa ya Pak ya tadi ya? Ah, misalkan eh, sebenarnya Hmm. UMK-nya tidak diwajibkan untuk sertifikasi halal, tetapi kan Hmm. biar biasanya kan ada UMK yang biar orang-orang pelanggannya yakin gitu, apakah bisa juga Pak? Gitu. Seperti itu. Oh ya 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 secara prinsip kalau memang tidak diwajibkan itu sebenarnya kan tidak perlu mempersulit diri ya Pak ya ya eh, eh, namun dalam hal memang UMK itu mau mengajukan dan jenis produk ya dan kemudian ruang lingkup kompetensi auditor halal yang itu ada maka pengajuan itu akan diterima ya contohnya apa? Contohnya adalah kemasan, misalnya kemasan produk plastik gitu ya, kemasan plastik atau kemudian, nah ini eh, eh, atau kemasan kaleng gitu ya, kemasan kaleng gitu. Nah, eh, banyak pelaku usaha yang mengajukan, kemudian jenis produknya ada, auditor halal yang ini itu juga match ya, ada background-background yang dapat mengaudit itu, maka itu tetap bisa akan diterima, Pak. Gitu sih. Termasuk misalnya pengajuan ini yang paling mudah dan banyak ya, telur ya, telur omega. Ya, kan kita sama-sama tahu ya kalau telur itu sebetulnya kan positif list ya, tidak tidak perlu sertifikasi halal, tetapi kadang pelaku saya ingin wah biar punya nilai tambah, biar punya apa value yang lebih, maka diajukan sertifikasi halal. Ya ini akan diterima dan akan diproses juga gitu Pak Roman. Baik Pak, terima kasih. Sangat informatif buat saya. Siap, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Rohman. Mohon izin Pak Wahyu,
Ada beberapa pertanyaan dari kolom chat. Salah satunya yang terkait kriteria self declare itu, Pak. Apakah ada perbedaan pengajuan SH sertifikat halal produk yang diajukan self declare dengan reguler? Kemudian untuk kategori skala usaha mikro dan kecil itu kriterianya seperti apa gitu, Pak Wahyu? Ya, secara perbedaan, ya tadi secara aktor-aktornya berbeda ya. Kalau reguler dan self declare, kalau reguler kan jelas dia melalui proses audit oleh auditor halal dari LPH. Kalau self declare ya dia melalui proses verval dari pendamping proses produk halal ya. Tetapi dalam hal output ya sertifikat halalnya itu tetap sama Pak ya. Dari masa berlakunya, kemudian dari eh, eh, ya paling nyangkut kalau penomorannya pun juga eh, tidak ada yang membedakan ya gitu. Kodifikasinya itu tidak ada yang membedakan ya. Jadi itu dianggapnya sama ya karena dalam ya sistem hukum bahwa itu apa produk hukum yang sama ya sertifikat halal itu tidak ada pembedaan. Nah, kemudian kriteria ukur tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ada 15 kriteria itu saya kira tidak akan saya ulang ya. Tapi nanti akan coba kami share ya sebagai bahan Bapak Ibu semuanya untuk mengklasifikasikan bahwa eh, nah, tapi yang penting Bu Akvin yang kami ingin sampaikan dan saya kebetulan kan cukup intens juga ini ya berinteraksi dengan auditor-auditor halal ketika sidang fatwa di komite fatwa gitu ya. Banyak kita temukan juga pengajuan-pengajuan dari UMK yang sebetulnya secara prinsip sederhana dan bisa masuk ke self-declare. Tetapi didaftarkannya reguler. Ini bagaimana? Yang menurut kami dari BPJBA ini nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita ambil satu sampel produk ya yang sederhana, sederhana sekali gitu. Kita sebut ada keripik pisang gitu ya. Keripik pisang apakah boleh didaftarkan self-declare? Jawabannya boleh ya, karena dia ini dengan kriteria-kriteria yang terpenuhi ya bahan-bahannya, prosesnya itu semuanya sudah halal. Itu boleh ya. Kemudian eh, keripik pisang ini apakah boleh juga didaftarkan melalui skema reguler? Jawabannya boleh juga gitu ya. Ya tergantung nanti dari pelaku usaha itu mau memilih skema yang mana, mau ke self declare bisa, mau ke reguler juga bisa dan memungkinkan. Ya, kadang yang begini kami menemukan adalah dari fasilitasi-fasilitasi. Jadi dari kementerian atau dari dinas sudah memberikan fasilitasi, kemudian harus diserap ya, kemudian eh, dan fasilitasinya reguler gitu, sehingga yang menyerap adalah UMK-UMK yang sebetulnya secara prinsip produknya bisa masuk ke self declare. Tapi ya bagi kami di BPJBH ya sama saja mau reguler mau self declare ya dipersilakan gitu. Mungkin itu Bu Akvin, ada lagi. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Terkait pembukaan ini pertanyaan dari Bapak Ahmad Wahibu dan Bu Laksmi. Jika ada pembukaan cabang dan perubahan lokasi Iya. perusahaan, baik kantor ataupun pabrik, apakah mengajukan sertifikat halal lagi dan dengan nomor yang sama atau nomor yang baru, Pak? Ya, Pak Ahmad dulu ya. Kalau pembuka cabang itu harus mengajukan kembali, Pak. Itu namanya nanti pengembangan, pengembangan produk ya. Gitu. Jadi sertifikat halal berlaku itu hanya untuk produk dan lokasi fasilitas produksi yang didaftarkan saat itu. Kalaupun kemudian dia menambah fasilitas produksi atau menambah pabrik atau menambah outlet itu harus diajukan kembali melalui mekanisme pengembangan. Nah, konsekuensinya kalau yang dipilih jalur pengembangan, maka yang terbit sertifikat halalnya nomornya sama, gitu, nomornya sama. Tetapi kalau yang dipilih itu pengajuan baru, maka yang terbit adalah nomornya berbeda. Nah, ini kami kembalikan pada pelaku usaha ya sepenuhnya apakah dia mau memilih mekanisme yang baru atau yang pengembangan ya karena bisa jadi mohon maaf nih praktek berusaha itu kan macam-macam ya ada yang misalnya outletnya itu kepemilikannya adalah apa franchise atau dia dijual gitu ya dijual dan ingin dimiliki oleh sendiri gitu ya nah ini bisa diajukan ke pengajuan baru gitu. Baik, bagaimana, Oh Bu? ya kalau kantor ini kantor tuh nggak mengikat ya nggak mengikat pada sertifikat halal karena proses sertifikasi halal itu kan yang diaudit adalah lokasi produksi ya Bu Akwin ya betul ya. Nah, maka kalau pindahnya kantor ini Hmm, tidak perlu melakukan pembaruan, tidak masalah gitu. iya.
Betul Pak Wahyu. Baik Pak, nah selanjutnya dari pertanyaan tersebut, maka dirangkum ada 3 pertanyaan yang mungkin sama nih dari Pak Ari Ranu, Bapak Desi, dan Bu Mida. Jika sertifikat halal sudah terbit dan masa berlakunya dinyatakan berlaku selamanya, bagaimana BPJPH bisa mengguaranteed sertifikat tersebut jika pelaku usahanya melakukan perubahan, baik itu bahan atau mungkin prosesnya yang tidak dilaporkan ke BPJPH? Apakah ada sidak atau ada surveillance secara berkala, seperti Ya, itu Pak dari BPJPH-nya. ya, Kemudian ya. Jadi, mm, hmm, Bapak dulu. lanjut dulu. Mungkin silakan boleh. Selanjutnya jika pun ada proses notifikasi, apakah ada pengkategorian terkait perubahan minor atau mayornya yang mewajibkan pelaku usaha tersebut melakukan atau mendaftarkan notifikasi tersebut kepada BPJPH? Demikian Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang eh, cukup sulit sebetulnya kita jawab untuk posisi sekarang ya. Karena memang ya bagaimanapun kemudian BPJP hari ini bertahan dan menjalankan dari amanat undang-undang ya. Ya, di dalam amanat Undang-Undang 6 itu memang diamanatkan sertifikat halal menjadi berlakunya apa? Seumur hidup ya sepanjang tidak ada perubahan bahan. Nah, proses yang menjadi sulit adalah bagaimana menggaransi bahwa kehalalan itu masih tetap dijaga, bahwa pelaku usaha tidak melakukan perubahan bahan sama sekali, bahwa pelaku usaha tidak melakukan proses produk halal. Nah, ini yang menjadi tantangan besar ya bagi BPJPH dan bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, BPJPH sebetulnya sedang merumuskan ya eh, 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 pertama ya itu terkait dengan implementasi SJPH ya implementasi SJPH ini sedang dirumuskan bagaimana supaya bisa dilangsungkan bisa dilaksanakan untuk tetap menjamin bahwa pelaku usaha konsisten menggunakan bahan menggunakan proses yang tetap sama. Nah, selain dari implementasi SCPH, sebetulnya mengikat pada pelaku usaha itu kewajiban pelaporan, ya, itu ada di dalam em, materi pelatihan penyelia halal ya, kewajiban kewajiban pelaku usaha melaporkan bahan dan proses produk halal secara berkala ke BPJPH, ya. Ini juga ya lagi-lagi BPJPH sedang menyiapkan karena memang PR-nya banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, hasil dari laporan itu menjadi bahan kajian ya bagi BPJPH untuk kemudian apakah implementasi SCPH dapat dilakukan dengan mekanisme yang seperti apa ya. Karena eh, agaknya sulit sekali kalau semuanya dilakukan pemeriksaan implementasi SCPH atau surveillance itu ya. Dan bayangkan sudah ada 11 juta produk dan hari kerja, hari yang dimiliki dalam kalender itu hanya 365 hari. Bagaimana itu kemudian bisa diselesaikan? Nah, ini makanya harus dirumuskan dengan matang-matang ya, Bapak Ibu. Dan tentunya dalam perumusan itu nanti juga akan ada pelibatan peran dalam dalam implementasinya akan ada pelibatan peran LPH di dalamnya. Itu yang sedang dirumuskan. Nah, eh melanjutkan ya. Dan di sisi yang lain ya, Bapak Ibu, LPH melalui pengawas-pengawas JPH-nya juga itu nanti akan ada mekanisme pengawasan ya, pengawasan berkala dan pengawasan sewaktu-waktu ya, dan itu sudah dilakukan. Memang jangkauannya juga masih belum seluas yang kita harapkan ya, karena memang jumlah SDM pengawasnya masih terbatas. Tetapi ini alhamdulillah dalam rekrutmen apa pegawai terakhir itu sudah cukup mewakili di hampir semua provinsi itu sudah ada pengawas JPH itu Bapak Ibu. Ya ini nanti mohon ya Bapak Ibu untuk terus disupport ya BPJPH melalui mekanisme dan skema-skema yang sedang dirumuskan ya. Baik, terima kasih Pak Wahyu untuk penjelasannya. Selanjutnya Pak Wildan, silakan Pak, mungkin 1 pertanyaan saja Pak. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Waalaikumsalam ya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ini saya mau tanya, kebetulan saya juga dalam setahun terakhir ini, Pak, sudah menggeluti di bidang halal, Pak. Jadi memang setahun ini saya selain sebagai P3H juga sudah menjadi penyeli halal juga, Pak. Nah, cuman pengalaman di lapangan memang tadi seperti itu, Pak. Jadi banyak PU yang memang belum sadar gitu, Pak.
kecuali diwajibkan oleh regulasi pemerintah. Contohnya sekarang kan yang lagi ramai SPPG Pak ya. Nah, ketika menghadapi SPPG itu mudah Pak. Tetapi kita temuin juga di lapangan gitu Pak. Ada PU yang memang dia padahal sudah usaha kelas menengah gitu Pak, sudah wajib reguler, tapi tidak ada keinginan untuk melaksanakan atau melakukan sertifikasi halal. Nah, yang saya tanyakan di sini, ini perannya BPJPH ini sudah sampai mana gitu Pak ya, terkait dengan sosialisasi ataupun yang tadi terkait dengan pengawasan dan pencabutan. Nah, memang kekuatan kita ketika ada kejadian pencabutan sertifikat halal ataupun pengawasan itu menjadi kunci kita gitu Pak untuk mensosialisasikan kepada PU. Cuman yang jadi masalah kan ini jarang banget terjadi gitu Pak. Walaupun memang di setiap kantor Kemenak sudah ada 2 orang ya Pak ya untuk pengawas BPJPH, tapi itu lingkup kerjanya masih minim gitu. Yang kami rasakan memang masih banyak PU yang sama sekali belum tahu gitu Pak terkait dengan kewajiban bersertifikasi halal ini. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, sedikit aja. Ini kan berhubung tadi saya dari bawah Pak ya, P3H punya gitu Pak sertifikatnya. Kemudian penyelia halal juga punya. Nah, ketika saya sekarang mendaftar menjadi auditor, apakah ada salah satu yang gugur Pak dari sertifikat itu atau memang tiga-tiganya bisa dipakai semua gitu Pak? Nah, terima kasih Pak. Pak Wildan di lembaga mana, Pak? Apanya Pak? LP3 dan LPH-nya? LP3H-nya di EWI Pak. Kalau kalau penyelianya kan masih mandiri Pak. Jadi memang lebih banyak ke sekarang kan lingkupnya SPPG lagi ramai di SPPG Pak. Kemudian Kalau juga LPH-nya? LPH-nya belum Pak, masih mandiri Pak. Cuma Oh, rencana masih kalau mandiri. kalau nggak ke Al Mahira, kalau nggak ke Hidayatullah Pak. Ya, ya, baik-baik. Ya, saya jawab dari yang terakhir ya, karena Pak Wildan ini termasuk yang merangkak ya dari apa eh, mengambil tadi peran serta masyarakat sebagai pendampingan PPH itu sebagai pendamping PPH ya, ya tentu sudah merasakan bagaimana bertemu dengan UMK ya. Kemudian yang kedua eh, sebagai penyelia halal juga ya, dan kemudian ini sebagai auditor halal. Apakah dari ketiga itu bisa eh, gugur ya, gugur dari kemudian tidak boleh lagi menjadi satu dan lain halnya? Ini jawabannya sangat ini Pak ya, sangat tergantung ya. Yang jelas tidak boleh adalah ketika Bapak sebagai penyelia halal ya di satu perusahaan dan Bapak juga sebagai auditor halal yang akan mengaudit. Itu jelas nggak boleh. Ya karena akan ada konflik kepentingan ya. Tetapi kalau Bapak menjadi penyelia halal di perusahaan A, kemudian Bapak juga aktif sebagai auditor halal tetapi tidak memeriksa perusahaan A itu, yaitu menjadi tidak masalah ya. Selagi tidak ada dalam 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 pemahaman hukum yang saya pahami gitu ya, bahwa tidak ada aturan yang melarang, itu artinya adalah boleh gitu ya. Nah, termasuk juga ketika menjadi pendamping PPH dan pendamping PPH ini kan sama dengan auditor tetapi versinya lebih light ya, lebih ringan gitu ya. Ini Verval Pak. juga nggak ada, iya, kesepanjang kemudian yang di verval itu adalah pelaku usaha yang bukan penyelia halalnya Bapak berdiri di situ, yaitu nggak ada masalah. Itu sih Pak prinsipnya. Yang berikutnya banyak PU yang belum punya sertifikat halal. Ya, ini ya BPJPH sudah berupaya terus Pak ya. Yang terakhir ini juga BPJPH berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, hampir semua kementerian ya di minggu-minggu lalu itu diundang ya. Kalau Bapak bisa baca pemberitaan-pemberitaan di BPJPH, eh, eh, hampir semua kementerian ya itu dipanggil mengkoordinasikan terkait dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal di 2026 itu ya. Memang hasilnya nggak instan Pak, tapi kita harus akui bersama ya Bapak Ibu, kita nggak boleh apa ya, nggak boleh menafikan ini bahwa ya saat ini yang namanya jaminan produk halal ini semakin masif ya. Dan kalau kita lihat dulu yang namanya, ya mohon maaf, lembaga pelatihan itu apakah semasif ini pelatihan itu enggak. Pelatihan itu serasa eksklusif dan hanya diikuti oleh segelintir orang gitu. Yang kita rasakan hari ini bagian dari upaya bersama ya, memasyarakatkan jaminan produk halal ya. Yang ini insya Allah nanti terus bergulir ya layaknya bola es yang akan semakin besar, semakin tahu ya semuanya bahwa oh sertifikat halal mudah, sertifikat halal tuh begini caranya. Dan saya kira apa pandangan terkait dengan sertifikat halal yang rumit, mahal, lama itu juga
orang semakin terkikis lah kalau itu. Ya ini kerja bersama-sama Pak Wildan, ini nggak bisa instan setahun 2 tahun selesai, tentu nggak bisa. Ini bersama-sama semuanya Pak. Gitu. Tapi nggak ada rencana mundur lagi kan Pak ya kewajibannya Pak? Sejauh ini enggak Pak. Ya kalau kalau nanti pelaku saya kira kalau sudah dihadapkan dengan apa misalnya ketemu dengan aparat penegak hukum misalnya, kemudian Ya nanti betul. ada apa eh, sanksi yang diberlakukan ya, mereka pasti mau nggak mau, suka nggak Ya suka akan ngurus gitu sih Pak. baik. Ya terima kasih Pak. Oke, ya makasih Pak Wildan ya, terus semangat Pak. Keren ini Pak Wildan ini. Monggo Bu Akvin. Baik, terima kasih banyak Pak Wildan. Jadi pertanyaan Pak Wildan sekaligus menjawab juga pertanyaan Pak Fadil ya di dalam kolom chat. Mungkin satu pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Subasyah. Silakan Pak. Bapak juga menanyakan di kolom chat ya Pak. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Subhansa dari Kementerian Kesehatan. Saat ini LPH kami dalam proses akreditasi dan dalam Hmm, tahapan penilaian. Dan berdasarkan informasi BPJH, BPJPH ini kami satu-satunya yang terkait barang gunaan nanti di alat kesehatan. hmm, eh, yang sudah mulai mendaftar akreditasi. Baik, Pak Wahyu, ini ada yang ingin saya tanyakan terkait tentang eh, kami kan sudah ada Perpres yang mewajibkan ya, alat kesehatan itu tipe ya. A 17 Oktober 2026 ini. Oke. Hmm, Kemudian ini menjadi pertanyaan untuk pelaku usaha, apakah dia itu ngurus halal dulu atau izin edar dulu? Atau hmm, kalau yang sudah punya izin edar, berarti dia kan harus ngurus halal lagi. Atau kalau yang belum, halal dulu atau izin edar dulu. hmm, Kemudian yang kedua, eh, kami ini di BPJ, berdasarkan info BPJ ini baru satu-satunya Pak, yang nanti barang gunaan alat kesehatan. Kemudian di level LPH kami itu didaftarkan sebagai Pratama. Jadi dikatakan bahwa Pratama itu hanya bisa menjangkau satu provinsi. Nah ini masalah hmm. pelaku-pelaku usaha yang saat ini di alat kesehatan Audit. Hmm, itu tersebar di Jabotabek, terutama di kawasan industri Cikarang, hmm, kemudian Tangerang. Bahkan yang di hmm, Jakarta pun justru hanya sedikit. hmm. Lokasi kami itu di Jakarta. Ya, ya. Calon konsumen kami itu sudah beberapa mengotak kami karena nanti mereka terkait dengan regulasi di 17 Oktober nanti harus segera Ya. ada label halal. Nah, kalau Hmm, begini, kalau begini tentu kami dengan aturan LH Pratama begini, tentu kami nggak bisa melakukan tugas kami gitu. Begitu Pak. Ini justru aturan LPH Pratama yang hanya satu provinsi saja itu malah jadi hambatan Pak bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini ya. kan pertimbangan. Ya, ya, ya. Baik, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Subhansyah. Ini dari Kemenkes ya, Pak ya. Ini yang diutus ya untuk ikut pelatihan auditor halal dan dipersiapkan untuk apa sebagai auditor di LPH ya yang didirikan oleh Kemenkes. Memang betul, Pak. Saya dulu juga beberapa kali ikut membahas, Pak, terkait dengan Perpres ya, Perpres yang khusus itu ya, Pak ya. Terkait ada saya juga filenya Alkes dan eh, Alkes, produk. Alkes obat dan kosmetik, Pak. Iya, 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 tahu. Apa Nah, pres? ya memang kemudian problemnya gini sih, Pak. Saya ke pertanyaan kedua dulu ya. Apakah PU harus urus halal dulu atau izin edar dulu? Kalau dalam proses sertifikasi halal itu, Pak, itu tidak mewajibkan adanya izin edar. Ya, jadi bisa diurus secara paralel. Baik ini terhadap alkes atau terhadap makanan ya, makanan misalnya di PRT atau di MD, ML itu bisa paralel ya. Eh, Termasuk misalnya nanti izin edar apa eh, yang agak wajib itu adalah terkait dengan RPH, RPU, TPH, TPU ya Pak ya, karena kalau di situ kan ada NKV ya. Nah, itu yang cukup cukup ketat. Nah, tetapi kalau izin edar ini izin edar dari Kemenkes juga ya Pak ya. Ini sifatnya adalah eh, bisa secara paralel gitu. Nah, yang kedua LPH Kemenkes ini proses akreditasi ya dan coba nanti dikonfirmasi kembali Pak ke tim akreditasi ya, apakah bisa langsung loncat ke utama ya. Eh,
setahu saya memang harus melalui proses pratama dulu, Pak. Dan pratama itu nanti harus dilewati minimal mengaudit berapa pelaku usaha gitu ya. Kemudian bisa mengajukan reakreditasi ke utama. Ya, ketika utama, ketika sudah ke utama, ini akan terbuka, Pak, kunci apa bisa mengaudit secara apa? Secara nasional, secara bahkan secara internasional ya. Kalau kemudian kualifikasi dan persyaratannya itu dipenuhi gitu. Jadi memang saya kira belum bisa ya Pak ya kalau langsung melompat itu. Kecuali ya ada pengecualian terhadap LPH yang memang waktu itu sudah melaksanakan tugas audit ya. Apa itu? Adalah LPH LPPOM ya. Kemudian di awal-awal dulu adalah LPH Surveyor Indonesia, LPH Sukovindo, itu termasuk 3 LPH yang saat mendapatkan apa izin sebagai LPH itu langsung ke utama ya karena itu proses yang sangat awal dulu Pak. Tetapi kalau untuk yang secara regulasi sekarang itu harus melalui proses LPH pertama dulu, memenuhi berapa pelaku usaha yang diaudit, baru bisa mengajukan reakreditasi. Begitu. Ada tanggapan Pak Subhansyah? Ini berpotensi regulasi itu nggak bisa dilaksanakan, Pak, karena informasi di PJPH khusus untuk barang Mm-mm. gunaan alkes itu sampai hari ini belum ada. Alkes untuk yang kompetensinya barang gunaan kompetensinya itu alkes. Nah, Itu BPJPH belum belum membagi-bagi begitu ya. ya, ya, Nanti kita lihat ya. dari kompetensi auditornya ya. Nah, potensi auditornya. Nah, ini potensinya jadi begitu, Pak. Kan kami juga sudah keluar dari Permenkes itu tentang kewajiban itu tadi sertifikat halal. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tidak ada kaitan dengan izin edar itu bahaya, Pak. Kenapa? Karena sebetulnya ketika produk itu telah memiliki izin edar, dia tuh sah-sah Mm, saja disebarkan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk alkes ya. mm, Alkes ya. mm, mm. Sehingga dia nggak bisa dicegat lagi terkait hal kehalalannya tadi dengan hal tadi. Oh ya, Betul. Artinya kalau misalnya boleh-boleh aja dia mau ngurus izin edar. Jadi orang kalau udah ngurus izin edar, Pak, ya sudah, dia itu sudah boleh punya hak untuk udah boleh beredar. berbisnis saja di Indonesia. Jadi udah nggak ada terkait lagi dengan tadi halal. Ah, itu tadi masalahnya. Apakah ada istilahnya harmonisasi terkait masalah ini? Ya. Misalnya tadi di awal sudah tadi Bapak Hoy katakan minggu lalu itu sudah ada pertemuan dengan kementerian-kementerian. Apakah Mm, ini mm, disisipkan dan salah satu ketika evaluasi persyaratannya mm. izin edar itu adalah mencantumkan sertifikat halal. Nah itu bisa Pak gitu. Karena kalau sudah keburu lolos izin edar sudah selesai. Mereka nggak punya lagi apa itu kewajiban untuk balik lagi. Kewajiban untuk ya. Begitu Pak. Ya, Baik. ya, paham, Ya, paham, paham, Pak. terima kasih banyak Pak Subansyah. Nanti ini akan menjadi catatan ya Pak Wahyu ya, menjadi catatan tersendiri kepada BPJPH dan juga stakeholder terkait Pak terkait hal ini. Mohon izin karena waktunya sudah melebihi dari jam yang seharusnya. Dan juga masih ada beberapa pertanyaan Pak Wahyu terkait ekspor impor. Di dalam kolom chat mungkin nanti jika Pak Wahyu berkenan akan saya kolek untuk pertanyaannya dan akan saya sampaikan kepada Pak Wahyu melalui tim Pak. Baik untuk Oke, siap Bu Akvin. Nanti disampaikan saja secara tertulis ya, karena memang terbatas ya waktunya Bapak Ibu. Ya kita betul. kalau mau diskusi nggak anu. Ini sudah jam 11, mungkin saya closing dulu ya Bu Akvin ya. Iya, silahkan Pak Wahyu. Ya, baik Closing Bapak Ibu, statement. terima kasih atas kesediaannya sharing ya, belajar bersama-sama terkait dengan tugas tanggung jawab auditor halal ya. Selamat melanjutkan pelatihan, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan semuanya dinyatakan lulus pelatihan ya. Terima kasih Amin. ya. Kami Amin, pamit amin, undur amin, diri. amin. Mohon Ya. maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.